Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya hari ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang
bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih semangat ya, walaupun hujan-hujan gini tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita akan bersama-sama untuk menyerahkan hati kita, untuk menyembahkan hati kita kepada Tuhan.
Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang pertama. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, bagaimana teman-teman kabarnya? Oh, yang baik cuma 2 orang, 3. Bagaimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan. Oke. Kalau baik, puji Tuhan. Kalau tidak baik juga gak apa-apa ya. Mungkin kan kita gak selalu baik ya. Cuaca juga hujan. Aduh, kadang jadi kebablasan gitu tidurnya kadang kalau hujan ya. Oke, bersyukur ya kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk beribadah sama-sama. Kemarin juga syukur CG udah bisa jalan. Yang kemarin hadir di CG, yang belum hadir 2 minggu depan kita bisa berkumpul lagi di CG ya. Oke, hari ini saya mau bahas tentang tema yaitu bukan kehendakku tapi kehendaknya. Ya, jadi kalau bicara soal kehendak, jujur kadang agak berat ya. Karena kehendak tuh bisa dibilang sesuatu yang abstrak. Gak bisa didefinisikan dengan sesuatu yang objektif. Tapi sebelum ke situ saya mau cerita dulu sedikit tentang cerita pribadi saya. Kalau teman-teman yang udah kenal saya cukup lama, saya ini orang yang takut ketinggian. Jadi kalau saya naik pesawat, wah langsung bertobat saya. Jadi ada satu saat saya waktu itu sama Bu Hertina, kita naik pesawat mau saya lupa antar atau pulang ya. Pokoknya kita setelah antar kakak saya ke tempat prakteknya, waktu pulang cuaca tuh jelek banget. Mungkin kayak hari ini lah ya, hujan, berawan,
banyak petir gitu. Dan buat teman-teman mungkin tahu kalau di pesawat kalau udah cuacanya buruk, wah turbulence-nya itu kadang bikin jantung mau copot ya, apalagi buat saya yang takut ketinggian. Jadi waktu itu awannya udah gelap, terus saya duduk kan sebelah jendela tuh. Jadi pas pesawatnya melaju, tiba-tiba ada petir di sebelah saya, maksudnya di sebelah pesawat ya. Dan saya lihat, untung petirnya nggak kena ke sayap pesawatnya, cedar gitu. Aduh Tuhan, apakah ini hari terakhir saya pikir. Tapi ternyata enggak ya. Nah tapi saat itu kan kalau kita naik pesawat itu ada perasaan tidak berdaya ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya cuman berdoa waktu itu, Tuhan kalau saya gak selamat juga gak apa-apa deh. Yang penting Tuhan kasih saya damai sejahtera aja. Saya udah ngomong kayak gitu sama Tuhan. Tapi saat itu Tuhan kasih saya satu cerita, misalnya diingatkan satu cerita tentang waktu murid-murid Yesus itu ada di kapal dan ada badai yang terjadi, Tuhan Yesus tidur. Murid-muridnya udah panik kan, Tuhan kamu gak lihat di luar sana ada badai, kok kamu tidur aja sih, kita ini udah mau mati Tuhan. Terus Tuhan cuman ngomong, kok kamu takut banget sih, kamu gak percaya sama saya. Bahkan saat saya bilang badai itu harus berhenti, saya juga bisa. Gitu ya. Nah oke, next slide. Jadi apa perbedaan antara khawatir dan takut? Mungkin di sini ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Jadi perbedaan antara khawatir dan takut itu adalah, ya pasti semua orang itu pernah ya mengalami yang namanya rasa takut atau khawatir dalam hidup ini. Namun di antara keduanya itu ada dua perbedaan. Kalau khawatir itu adalah perasaan takut atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi ancamannya itu enggak pasti. Tapi kalau takut itu ancamannya sudah pasti, kayak tadi saya naik pesawat, itu rasa takut. Nah tapi hari ini kita karena ayat Alkitabnya itu berbicara tentang rasa khawatir ya, kita akan lebih fokus ke situ. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah rasa khawatir itu buruk? Buruk gak menurut teman-teman? Enggak juga ya. Karena kenapa? Karena dengan adanya rasa khawatir sebenarnya itu membuat kita jadi lebih berjaga-jaga. Jadi kita khawatir akan tes yang akan datang, ya kita belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu buruk, tapi akan menjadi buruk kalau kita dikendalikan sama rasa khawatir itu. Next slide. Wah ini kecil ya tulisannya, nggak apa-apa, saya bacain ya. Nah jadi rasa khawatir ini kadang muncul, khususnya kalau saya lihat ya, walaupun itu bisa ke semua orang, tapi anak-anak muda zaman sekarang, umumnya yang saya lihat itu cenderung mengalami rasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Jadi bisa dibilang anak muda zaman sekarang ini, yang poin pertama itu kreatif. Jadi mereka itu punya ide-ide cemerlang, ide-ide baru, pintar, cepat belajar, ya enggak? Kayak Aristo aja. Ya toh ya? Aristo tuh cepat belajar, pintar anaknya. Dan lain-lain juga mungkin ada ya. Namun ada beberapa hal lain yang saya lihat itu juga ada di anak-anak muda zaman sekarang. Secara umum. Yang kedua, anak-anak muda zaman sekarang itu saya lihat lewat pengalaman saya, itu mereka visioner. Tapi, ada tapinya, tidak realistis kadang. Jadi mereka, oh bagus, mereka berharap punya rumah yang bagus, pekerjaan yang bagus, pasangan hidup yang sesuai idaman gitu ya. Tapi kadang gak realistis. Nah, ada satu cerita, ini cerita nyata. Waktu itu saya nanganin satu orang di Soteria, masih muda, umur sekitar 21-22 tahun. Dia waktu itu konseling jalan, maksudnya rawat jalan ya. Jadi dia datang dengan keluhan, aduh kak saya lihat HP aja udah gak berani kak.
Saya dengar suara WhatsApp, ting, ting gitu ya. Itu langsung buat saya cemas, khawatir. Terus saya tanya, kenapa? Kenapa kamu bisa kayak gitu? Singkat cerita, dia bilang bahwa kan kalau umur 21 tahun itu berarti masih kuliah ya. Masih kuliah, tapi dia masuk itu pada saat zaman corona. Nah waktu zaman corona kan online, jadi ketemunya cuman di Zoom ya. Terus waktu pandemi kita udah berakhir, kuliah itu kan mulai kembali dilaksanakan secara offline. Nah di situ muncul rasa khawatir yang berlebihan, khawatir akan gagal, khawatir akan mengecewakan teman, dosen dan lain-lain. Rasa khawatir ini bertambah dan akhirnya menjadi tidak terkendali. Akhirnya mahasiswa ini juga mulai mengurung diri. Jadi dari rasa khawatir itu dia mulai mengurung diri, gak mau makan, gak mau mandi. Siapa di sini yang jarang mandi? Saya. Tapi beda konteks ya. Gak mau makan, gak mau mandi, gak mau bersosialisasi. Bahkan sama orang tuanya pun dia menutup diri. Dan bisa dibilang itu adalah gejala depresi. Nah tapi sebenarnya semua ini terjadi karena awalnya dia itu bermuncul dari rasa khawatir ini. Gak bisa dikendaliin, berkembang, akhirnya jadi depresi. Nah balik lagi tadi ke visioner tapi tidak realistis. Jadi mereka ingin harapannya di atas sini, tapi usaha yang dilakukan itu enggak sesuai. Usaha yang dilakukan mereka biasanya cari jalan pintas. Aku pengen kaya, pengen rumah bagus, oke ngapain? Udahlah judi online aja, udahlah pinjam online aja. Bener sih, jadi banyak uang benar. Tapi kan resikonya juga gede ya. Nah kadang seperti itu. Nah jadi responnya itu yang dikeluarkan sama anak-anak muda itu antara mereka fight untuk apa yang mereka inginkan atau mereka justru flight, lari dari apa yang mereka inginkan. Kayak klien saya itu dia akhirnya apa? Flight. Padahal pas saya tanya harapan kamu untuk masa depan apa? Dia bilang saya pengen jadi orang kaya, saya pengen sukses. Tapi responnya enggak sesuai ya. Tapi ya ada juga yang ketiga, visioner dan realistis. Ya, ada juga yang udah berusaha, udah kerja, udah banting tulang sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya yang udah berkeluarga gitu ya. Ada, tapi masih tertimpa masalah dan pada akhirnya terjebak juga dalam kekhawatiran. Jadi banyak ya di sini, banyak konteks yang bisa kita bicarakan. Lalu jadi bagaimana kata Alkitab? Boleh selanjutnya? Nah, dalam hal tentang kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tadi belum dibacakan ya? Oke, saya bacain highlightnya. Atau kalau bisa ditampilkan juga lebih bagus, tapi kalau kagok nggak apa-apa. Ya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya nggak bacain semua ya, karena kepanjangan. Soalnya udah dikasih waktu 10 menit katanya. Nah jadi Alkitab tuh ada berbicara tentang kekhawatiran. Dan ini cukup populer ya ayat ini. Tapi walaupun sudah jelas dikatakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu tentang hal kekhawatiran. Tapi yang namanya manusia apa? Ya tetap kadang tidak percaya. Bahkan Paulus juga di Roma 8 ayat 24 sampai 27 mengatakan bahwa pengharapan itu ada.
Tapi kadang kita mengharapkan hanya kepada sesuatu yang kita bisa lihat. Kalau mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat agak susah ya. Kadang manusia itu makhluk visual juga kadang ya. Jadi mereka hanya bisa percaya dengan apa yang mereka bisa lihat. Tapi di saat kita tekun untuk percaya, percayalah bahwa di situ Tuhan Yesus akan bekerja. Jadi kalau teman-teman ada dalam kekhawatiran, tapi bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, percaya deh, itu bukan kemampuan teman-teman sendiri, tapi itu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus agar teman-teman bisa tetap damai sejahtera dikala merasa khawatir. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu memimpin kita untuk berdoa apa coba kalau di Roma tadi. Roh Kudus bilang dia akan memimpin supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang bisa berdoa ya. Nah cuman gak semua orang bisa berdoa dengan tepat. Selanjutnya. Terus mungkin ada yang nanya, terus kenapa judulnya kehendak? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak saya. Kenapa judulnya itu dan bukan tentang kekhawatiran? Karena menurut saya udah jelas. Teman-teman juga udah tahu, saat khawatir apa? Berdoa. Tapi ada yang lebih dari itu teman-teman. Berdoa aja menurut saya gak cukup. Kenapa? Karena saat kita cerita gitu ke orang, aduh saya khawatir akan ini, ya doakan saja. Itu tuh udah jelas gitu ya, sudah jelas. Tapi ternyata tuh sangat sulit loh dilakukan. Karena di saat kita merasa khawatir, kita itu cenderung untuk berdoa sesuai kehendak siapa? Kehendak kita. Apa yang kita doakan, Tuhan saya pengen ini. Semuanya itu sesuai kehendak kita dan bukan kehendak Allah. Makanya saya juga belajar sih. Saya belajar untuk mengucapkan doa biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu tuh bukan sekedar doa teman-teman. Di saat kita bilang biar kehendak Tuhan yang terjadi, itu tandanya ada sikap penyerahan diri. Kita menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi yang membuat kita khawatir. Tadi juga dibacakan ya dalam Kejadian tentang penciptaan. Dalam Kejadian 1 tentang penciptaan, teman-teman mungkin pernah terpikir gak sih, kenapa Tuhan nyiptain manusia belakangan? Kenapa nggak manusia duluan aja? Tuhan memang paling sayang sama manusia nih. Ya udah yang binatang lainnya sisanya terserah Tuhan lah, belakangan aja. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Saat saya baca Kejadian 1, Tuhan ngingetin satu hal kepada saya. Kebayang kalau Tuhan ciptain manusia dulu, manusia nggak akan survive. Belum ada air, belum ada binatang, belum ada makanan, belum ada tanaman. Terus mau apa? Tapi hebatnya Tuhan kita, Tuhan tuh udah mikir sampai sedetail itu. Sehingga waktu Tuhan menciptakan manusia, semuanya udah disediakan. Hebatnya Tuhan kita ya. Dan setiap dalam penciptaannya Tuhan selalu bilang apa? Semuanya itu baik. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu baik, bahkan sejak bumi ini baru diciptakan, terus kenapa kita harus khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi? Istilahnya yang pokok-pokok tuh Tuhan sudah sediakan. Gitu. Slide terakhir. Jadi untuk merangkum ya tentang renungan kita hari ini. Rasa khawatir itu diperlukan. Tapi jangan biarkan rasa khawatir itu mengendalikan diri. Yang kedua, kekhawatiran itu bisa diatasi dengan berdoa, tapi harus lebih daripada sekedar berdoa. Coba lihat
doa kita itu masih sesuai kehendak kita atau udah sesuai kehendak Tuhan? Apakah dalam setiap doa kita selalu katakan biar kehendak Tuhan yang terjadi? Kita boleh kok kasih tahu apa yang menjadi isi hati kita, boleh. Tuhan saya gini. Tapi Tuhan, siapalah saya ini? Biar kehendak Tuhan aja yang terjadi. Karena Tuhan bahkan sebelum saya lahir ke dunia ini, Tuhan udah memikirkan yang terbaik untuk saya. Yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa? Karena tanpa mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, terus gimana kita bisa mengenal Bapa? Gimana kita bisa mengenal kehendaknya? Kalau kita aja belum membina hubungan dengan Sang Bapa. Jadi kita gak akan bisa bertumbuh, kita gak bisa yakin, aduh pengharapan yang sebenarnya itu apa ya? Gitu. Jadi maksudnya adalah carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Karena maksudnya adalah kita kenal dulu lah Bapaknya, pencipta kalian tuh siapa. Baru setelah kalian mengenal, pasti kalian selalu akan dicukupkan. Dicukupkan bukan berarti langsung kaya ya, cuman dicukupkan dalam hati. Tapi percaya deh Tuhan tuh memelihara kok, memelihara. Karena itu udah dilihat bahkan dalam Kejadian. Dan yang keempat, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu baik, bahkan sejak bumi ini baru saja diciptakan. Kenapa kita harus khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi? Banyak sebenarnya kejadian yang gak bisa saya ceritakan di sini. Cuman kejadian itu buat saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Kalau memang apa yang kita doakan itu sesuai kehendak Tuhan, Tuhan mau jawab kapanpun tuh bisa. Tapi ya memang Tuhan selalu jawab. Tapi ya tunggu mungkin belum sekarang. Atau janganlah, kayaknya itu bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi kalau memang itu yang terbaik, Tuhan bisa langsung kasih. Dan yang terakhir, segala sesuatu sudah ada dalam kendali dan kehendaknya. Ya, jadi khawatir ini tidak cukup dengan berdoa, tapi harus ada sikap penyerahan diri. Karena teman-teman harus percaya bahwa di saat teman-teman berserah, di situ Tuhan pasti bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada kami dan mengingatkan kami Tuhan bahwa segala sesuatu itu baik dan semua itu ada dalam kehendak Engkau Tuhan. Dan Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengakui pengakuan iman kita. Mari kita berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang menderita Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami dapat berkumpul tempat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah Indonesia Tuhan. Kiranya dari Presiden, menteri-menteri DPRD,
gubernur, bupati hingga sampai RT RW Tuhan. Kiranya Engkau yang tuntun, lindungi dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pemerintahan Indonesia Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, pedoman dalam setiap mengambil keputusan-keputusan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap suku dan setiap ras yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, ada beberapa daerah yang mengalami banyak bencana Tuhan, gempa, longsor, banjir dan segala macam yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menjadi penolong mereka Tuhan, Engkau yang jaga mereka dalam setiap kesulitan mereka, setiap kecemasan mereka, setiap kekhawatiran mereka Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun, lindungi mereka dan jaga mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kepada pelayanan-pelayanan hamba Tuhan yang setia melayani Engkau dalam setiap pelayanan ini Tuhan. Tuhan, Engkau berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar mereka senantiasa melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang berasa cemas, khawatir tentang kehidupan ini, lemah Tuhan. Engkau berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya doa singkat dan doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Marilah kita sama-sama doa Bapa kami yang diajarkan oleh yang Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua, Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari-Mu-lah sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Shalom. Ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada yang pertama kali. Ada Eben. Wajah lama-lama ya. Ya. Oh, ada Ko Ipan. Ya. Kita sambut, mungkin teman yang ada di ini bisa beri salam kepada Ko Ivan ya. Selamat datang Ko Ivan. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Raisa yang membawakan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman mengenai perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SGBC. Yang pertama itu CG sudah berjalan kemarin hari Sabtu. Baik itu yang Daisy atau Iris telah berjalan dengan baik. Dan untuk minggu ini Sabtu ya
tanggal 18 itu tidak ada CG karena para pengurus STBC itu pada pergi retreat gitu. Jadi tapi ibadahnya tetap ada. Jadi semua bisa hadir di ibadah jam 11. Yang kedua, kabar baik untuk kita semua, kita akan ada Alpa. Itu dimulai pada tanggal 1 Maret. Ya, catat ya teman-teman, 1 Maret. Dan boleh mengundang teman-temannya. Ada posternya, itu sudah di-up di IG-nya Alpa HTBC. Jadi bisa dilihat di situ, boleh ya itu kurang lebih seperti itu. Itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang mau undang teman-teman. Boleh undang sebanyak-banyaknya, ya begitu. Oke, boleh juga di-post di story teman-teman biar yang teman-teman lain bisa lihat ya. Oke, terakhir ini bukan pengumuman, infokan bahwa selesai ibadah kita jangan langsung pulang karena kita makan bersama dulu, ya kan. Setelah rohani kita diisi, jasmani kita juga diisi nanti di bawah. Sekian dan terima kasih yang bertugas, silakan. Perjamuan kudus. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam gereja Anglikan perjamuan kudus itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Lalu pertanyaannya, loh, minggu lalu saya baru ikut, kok ikut lagi sekarang? Itu perintah Tuhan bilang apa? Lakukanlah itu sesering mungkin. Lakukanlah itu sesering mungkin. Jadi dulu jemaat mula-mula, malah mereka itu mengadakan perjamuan itu setiap hari loh. Setiap hari. Kenapa? Tadi Saudari Ica berdoa supaya Tuhan mengingatkan. Lewat firman Tuhan kan kita diingatkan. Ya. Kita tidak dituntut untuk melakukan dari kejadian sampai wahyu itu semuanya lalu kita menjadi orang suci. Itu bukan iman kita. Tapi Alkitab itu fungsinya adalah mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada kita. Yang melakukan di dalam hidup kita itu, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita apa? Yang melakukannya adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang melakukan itu. Jadi kalau kita ada kemampuan untuk tidak berbohong, itu kuasa Roh Kudus itu. Kalau kita nggak marah, kita mau memberi, kayak tadi kita memberi persembahan, kita beri dari hati kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Kita mah tidak memikirkan apa, kita tidak memikirkan saya mau buat apa ya, sudah berapa banyak perbuatan baik yang saya lakukan, kita nggak hitung-hitung begitu. Yang penting pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita dengar. Lalu makanya kita selalu berdoa, ya Roh Kudus, kuatkanlah aku. Itu doa kita, ya. Siapa sih kita sehingga kita bisa berbuat baik? Nggak ada kan? Nah, tapi bukan cuma firman Tuhan. Yang kedua adalah perjamuan kudus itu mengingatkan kita. Mengapa pakai roti? Itu Yesus bilang, ini mengingatkan bahwa tubuhku ini. Jadi waktu kita makan roti itu, kita diingatkan, aku bersamamu. Jadi roti dan tubuh kita kan, roti kan masuk ke dalam tubuh kita kan. Jadi tubuh kita dengan Kristus itu nyatu gini, gitu. Itu maksudnya Yesus menerima kita apa adanya kita, ya. Nah, itu. Terus yang kedua, anggur. Anggur itu kita ingat pada darah Kristus jadi waktu kita perjamuan kita ingat ada yang tersalib bagi dosa-dosa kita. Darah Yesus itu membersihkan semua dosa-dosa dan kelemahan kita. Sehingga setelah kita perjamuan, kita dikuatkan iman kita, kamu sudah menjadi orang suci. Tapi bukan karena kamu suci, bukan. Tapi karena kamu dibersihkan oleh darahnya gitu ya. Orang yang ingat-ingat dosa gampang sakit, gampang
gampang down, gampang hancur hatinya ya. Tapi jangan ingat dosa, ingat Yesus. Ingat Yesus. Nah, oleh karena itu, sesudah Yesus terima kita dengan kita menerima perjamuan kudus, kita kemudian menyampaikan rasa terima kasih kita dengan memberi persembahan ucapan syukur. Nah, itu pengarahan untuk kalau di perjamuan. Makanya kalau Anda ikut perjamuan berkali-kali, itu justru yang diperintahkan oleh Alkitab. Ya, baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Ya, memang pujian penyembahan itu penting juga, tetapi jangan lupa bahwa perjamuan itu minimal sebulan sekali gitu ya, minimal. Lebih bagus kalau lebih sering, ya. Karena perjamuan itu tidak hanya di gereja, tapi di rumah pun juga bisa. Ya. Baik, kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima akan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersama kita telah datang pada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kasih. Di dalamnya kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Bersama, Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia. Saudaraku, datanglah dengan iman. Terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa ia telah mati untukmu, dan makanlah dia dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur.
Kita naikkan doa ucapan syukur ini bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Pelihara kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan-Mu hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Doa berkat, mungkin ada persembahan. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Teman-teman dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan menyembah Engkau bersama Tuhan. Sekarang ibadah kami telah selesai. Tuhan yang pimpin kami dalam perjalanan kami ke tempat kami masing-masing. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman di ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh bangkit berdiri dan bersalam-salaman bersama teman-temannya di kiri kanan.